Kalau meyakini foto Tuanku Salih, masuk kaji kok. Kurang pariaman dana kaji kok. Kalau menganggap Tuanku Salih kurang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena idola kita, guru kita, silahkan, dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini, memoto, memajang foto Tuanku Salih di kedai nasi untuk melariskan dagangan, syirik hukumnya. Kalau memang kita kagum dengan Tuanku Salih, tiru kesolehannya. Ya, boleh tak kita kagum dengan Tuanku Salih? Boleh, orang soleh nyona. Kok iyo yang manggali nasi kurang soleh? Tak dengar azan, tutui kadai, solat, tu kurang soleh namanya itu. Oh enggak, orang azan manggali nasi yo leng. Petang buat tu. Kalau meyakini memajang foto Tuanku Salih dapat mendatangkan rezeki, syirik. Sudah jelas dan berkumandang azan, ya. Apa kata Rasulullah? 2 solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan solat subuh berjamaah itu berat bagi orang munafik, Pak. Kalau Jumat penuh enggak? Sampai ke atas enggak? Subuh berapa banyak jamaah ini? Mana yang lain? Munafik. Laki-laki yang dah ke masjid waktu Isya dan subuh, kata Rasulullah, bukan kata si Erwin, munafik. Nah ini cuak. Kalau sekali baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bangun subuh aja susah. Itu membela agama Allah. Jago subuh aja susah. Bayangkan masuk orang lewat dulu di kampung tu. Orang berlampu pakai isi luar awak. Dah pakai trompa orang kasuruh lewat batang sawah segala macam pematang sawah. Tak berlampu lu. Kinlah sana listrik jalan rancak, mobil ada, motor ada. Indak jauh berani kamu saji lain. Bayangkan di zaman ini baik sekali. Dan sekarang pun walaupun ke masjid kan yang datang ke masjid ni, mana para pemudanya? Mana pemuda? Coba. Berapa orang? Itu bukan pemuda, kok ya anak tu. 1. Berapa umurnya? 25. Banyak. Berapa umur Pak? Pemain dari kota. Ush. 25. Berapa umur? 25. Berapa istri? Kan? Jomblo. Masya Allah. Kayak segini masih jomblo. Wah, suara orang yang mendobok. Cepat doki. Cepat doki. Saya pernah saya ni seboki. Sekapis langsung. Aku japui tu nanti nak orang barang. Bajapui kau 2 tahun bulan. Keportaan ada baca. Masya Allah. Tak ada pemuda yang apa? Dari sekian yang banyak ni, para pemuda tidak minat ke masjid bayar. Anak siapa itu? Anak siapa? Anak awak, kemenakan awak. Tapi kecil pepatah orang minat anak di pangku kemenakan di bimbing. Mana? Lagi dengar kecil ayah kini. Lagi dengar kecil orang tua kini dia anak. Lagi dengar kecil mama kini dia kemenakan. Dulu kemenakan melalak. Kayu keluyuran, batu mama di lapau. Tunggang langgang bapa lihat kemenakan tu. Mama. Kini mama batu. Matilah aku. Di doanya mamanya mati. Matilah membalak dia diangkat. Awak taga-taga dia bentuk anak dia bentuk tu dia. Tak terima kemenakan kini dinasihati di mamanya. Bahkan tak terima orang tua. Umpama ko orang tua aku misalkan mamanya si bobor.
ambo ditagah di mama. Kurang tua perang anak dan lawi. Anak dan lawi yang uri anak ambo. Banyak enggak orang tua yang kayak begitu sekarang. Orang tua cilako. Syukur orang sudah mau menasihati anaknya. Dilaporin pia anak kau tadi malam baca cewek situ. Fitnah juga jowo. Anak aja kan ditujuannya. Bukannya senang dia anaknya dilapori pacaran. Kita kan mata kita kan terbatas. Kita mungkin di rumah, tetangga kita melihat anak kita pacaran, tetangga melapor, terima kasih. Ini tidak marah sama tetangga. Pandai mengurus keluarga orang aja, keluarganya gitu juga nya. Itulah manusia hari ini ya Allah Rabbi. Di zaman apa kita hidup sekarang ini? Enggak berlaku lagi watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Ya. Udah macam tinggal di Jakarta aja, lu gue. Emang gue pikirin, Mas bola. Itu yang pertama tuh saudara. Apabila manusia dan dunia dipertuhankan, maka amal ibadah kita karena manusia akan sia-sia. Yang kedua Bapak sekalian, yang banyak menjadikan amal kita sia-sia, Allah tegaskan di dalam surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43 ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah, sudahkah kamu mengetahui orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Maka akankah kamu menjadi pemelihara atasnya? Kalau orang sudah mempertuhankan hawa nafsu, bisa tidak diselamatkan? Kita nasihati. Ya, dah sholat lagi soalin banawang jangguik sasewang. Awak menasihati untuk sholat marah nih. Kalau orang Kristen kita ajak sholat marah wajar. Ini orang Islam tidak sholat kita ingatkan berangnya. Soalin banawang bantu awak ini muncul surga. Awak mengajak sholat soalin. Udah so kapi udah. Lu bayangkan. Lah tadang azan dak tu berangkit ke surau lai. Lah gae lah jadi ayah orang. Sekalian mempertuhankan hawa nafsunya. Apa kata Allah orang yang bertuhankan hawa nafsunya dalam ayat berikutnya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun? Inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Apakah kamu mengira sebagian mereka mendengar dan memahami? Mereka tak lain seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang lagi. Itulah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu artinya Allah Maha Besar. Tetapi kita sibuk nonton bola. Hawa nafsu. Kita dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang Maha memberi rezeki. Tapi kita jaga tetap menggalih. Awak tinggalkan Allah, tetap menggalih. Beko kurang balanjo ba'a beko. Galih ditunggui. Allah diabaikan. Oh, itu kan cari nafkah segala macam. Pak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya bersanding dengan kalimat syahadat bersama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pemimpin umat, beliau ayah, beliau pemimpin pasukan perang. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang sekalipun. Bapak sekalian, mohon maaf ya, ada tolong ya, Didi atau siapa buka Quran terjemahan Android surat An-Nisa ayat 102. Minta tolong saya ya. Yang sudah kebuka Quran ada Quran terjemahan. Minta tolong saya, tolong dibacakan. Pak, mohon maaf Pak, ada botol yang satu lagi Pak. Botolnya ada satu lagi. Ya, yang kosong boleh. Kosong. Umpamanya
Ini umpama Pak, supaya kaji kau tuntas Pak. Ya. Kita dengarkan salah mengatur yang semestinya jadi adik laki-laki Minangkabau. Surat yang keempat. Surat An-Nisa ayat 102. Itu kitab hadis. Sip. Kurang terjemahan. Nada. Sip. Situ Pak. Ada. Atau yang Quran Android. Ya. Mana itu? Ya. Surat kedua, tolong baca. Surat keempat. Surat An-Nisa ayat 102. Ya. Nah, tolong baca terjemahannya. 102 ayat 102. Surat An-Nisa ayat 102. Tolong baca terjemahannya saja. Ya, artinya. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabat. Ya. Dan apabila engkau Muhammad, ini Muhammad siapa nih? Muhammad tukang bakso? Bukan, Nabi Muhammad. Apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, sahabat Nabi siapa diantaranya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansor yang ikut serta perang di medan perang Badar. Ya, apa kata Allah hadisnya? Lalu engkau melaksanakan sholat bersama mereka. Melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa namanya? Sholat berjamaah. Di mana jamaah ini? Awalnya adalah sebuah dari mereka berdiri sholat serta dan menyandang senjata mereka. Sholat dengan menyandang senjata. Itu sholat di mana? Sholat di medan perang. Allah perintahkan dengan berjamaah. Sholat di medan perang. Sholat di medan perang apa taruhannya? Nyawa. Bisa jadi ketika kita sholat semuanya musuh menyerang kita. Tapi kata Allah, mereka sholat di berbagai sholat sembari menyandang senjata. Dan kita dengarkan berikutnya apa? Kemudian apabila mereka tahu sujud telah menjadi satu orang, maka adalah mereka pindah dari bandamu untuk menghadapi. Ya, tunggu. Apabila orang yang sholat besertamu, ini umpama imam. Ini makmum sof yang pertama. Ini makmum sof yang kedua. Ya tentunya hitungannya banyak ya. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang sof pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang sof kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut tadi Pak. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Pindah. Lanjut. Untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain. Datang golongan yang lain. Atas. Yang buat sholat. Lalu mereka sholat dengan. Nah, sekalian. Ini ceritanya begini. Di medan perang tadi. Di medan perang Pak, ya. Kalau memang surat berjamaah hukumnya sunnah, mohon maaf, memang ulama berbeda pendapat. Tapi ingat, ulama bukan nabi. Ulama bisa benar, bisa salah. Tapi ini yang dibacakan dari siapa ini? Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Ada selama di sini. Allah sebutkan engkau Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Orang yang dijamin masuk surga. Percaya tidak? Yakin tidak? Walaupun tak berjamaah beliau, Rasulullah, walaupun tak berjamaah, tetap masuk surga beliau. Tetapi beliau sudah dijamin masuk surga. Di medan perang sekalipun yang nyawa taruhannya, tetap Allah perintahkan sholat berjamaah. Walau di medan perang. Pertanyaannya, kita laki-laki di zaman hari ini, dalam kondisi aman, sejahtera, rumah kaya, harta berlimpah, tidak berjamaah. Siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan para sahabat? Ada pula kaji yang kalau tinggi gajinya tidak perlunya sholat lagi. Mangana jo,
Aku yang solat ko baru orang putih gaji ko dah je. Utak aku yang putih. Masih ada yang kaji begitu Pak, betul nak? Yang solat ko baru ko orang putih gaji ko dah. Oleh sampai maripai gitu. Wang tahu, wang solat siang yang disambah, siang menyembah, giloan. Itu banyak yang hari ini Pak masih nggak sholat. Di zaman sekarang masih ada yang meyakini nggak perlu sholat lagi. Karena apa? Dia sudah menyatu dengan Allah. Sianya menyatulah kayaknya nggak sudi Allah najis. Kepada malaikat Jibril aja Allah tak ingin menyatu. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW saja. Nah Allah tak sudi menyatu kepada Nabi. Iku ada orang mengaji gini wah. Menyatulah kayaknya sianya. Artinya yang mataku mata Allah, macam orang mata sia tu. Tanganku tangan Allah, kakiku kaki Allah. Dia menyatunya kepada Allah. Semuanya mana? Mengana je. Baik sekalian. Banyak aliran-aliran sesat di zaman kita ini. Oh, ada meyakini gurunya bisa jadi imam sekaligus di satu waktu di 4 tempat. Ya. Umpama saya nih Erwin Sadia, ya, imam di sini sholat zuhur di Masjid Al-Husna, imam juga di zuhur. Sholat di Masjid An-Nur, imam juga sholat zuhur. 4 tempat sekaligus saya jadi imam. Saking tingginya ilmu saya. Pertanyaannya, pernah baca hadis enggak sejarah Nabi menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Nabi pernah enggak begitu? Nabi pernah enggak Nabi begitu? Nggak usah Nabi lah. Imam Syafi'i. Lihat sejarahnya. Lihat biografinya. Pernahkah Imam Syafi'i menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Pernahkah Nabi Muhammad punya ilmu kebal? Tidak ada orang. Kisahlah dia. Wah, orang dia. Dia buat amalan zikir. Amalan puasa. Amalan sholat. Betul-betul begitu. Tentu Nabi yang lebih kebal lagi. Maka Nabi pergi perang, mendoa aja Nabi di Allah kata mati orang. Tapi Rasulullah berangkat ke medan perang, patah gigi Nabi. Nabi aja tidak punya ilmu kebal. Ada orang-orang gila hari ini punya ilmu kebal dengan zikirnya. Mohon maaf guys. Setan itu semua. Orang yang punya ilmu kebal pasti tumbuh kesombongan dalam dirinya. Seakan-akan dia seperti Tuhan. Nabi saja, mohon maaf Pak, Abu Bakar dan sahabat Nabi Abu Bakar matinya di mana Pak? Kapan matinya? Ketika sholat enggak? Ketika jadi imam, ya orang Khawarij menusuk Abu Bakar. Hebat mana Abu Bakar dengan tuangku hari ini? Hebat mana Abu Bakar dibandingkan tuangku hebat hari ini? Abu Bakar ditusuk mati. Nabi Muhammad SAW di Taif dilempar anak kecil dengan sedikit batu-batu berdarah. Bagaimana mungkin ada orang punya ilmu kebal sekarang Pak Ibu sekalian? Dari setan ilmu kebal itu. Salahnya Pak, puasa ini, zikir ini. Tidak, dia puasa, dia berzikir bukan karena Allah. Hanya karena mengharapkan ilmu kebal. Syirik hukumnya. Ya. Kalau meyakini foto tuangku Salih, masuk kaji kok. Ya. Orang Pariaman dana kaji kok. Kalau menganggap tuangku Salih itu orang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena idola kita, guru kita, silahkan. Dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini, memoto, memajang foto Tuanku Salih di kedai nasi untuk melariskan dagangan, syirik hukumnya. Kalau memang kita kagum dengan Tuanku Salih, tiru kesolehannya. Ya. Boleh enggak kita kagum dengan Tuanku Salih? Boleh. Orang soleh nak. Kok iyo yang menggali nasi itu orang soleh. Tadana azan tutui kadai. Solat. Itu orang soleh namanya itu. Kok enggak? Orang azan menggali nasi nyoleng. Bertanggung tuh.
Kalau meyakini memajang foto tunggu salib dapat mendatangkan rezeki, syirik hukumnya. Siapa tunggu salib mendatangkan rezeki? Tapi kalau sekedar mengagumi, ya silahkan. Ya, itu kaji lain pula kita bahas nanti itu. Apa hukumnya memajang foto? Pak, di zaman Nabi ada foto enggak? Di zaman Nabi Musa ada gambar enggak? Foto enggak ada, gambar ada enggak? Coba, Pak Saudara, pernah pergi ke piramid enggak? Piramid di Mesir. Ada enggak ukiran-ukiran gambar-gambar Fir'aun bentuknya? Ada enggak? Pernah ke Mesir? Belum. Sekalipun belum. Semua itu. Belum apa itu? Ada enggak gambar-gambar situ tuh? Gambar kepala manusia badan singa. Di Mesir sana, di Sphinx itu tuh. Kalaulah memang boleh memajang gambar, tentu gambar Nabi Muhammad ada, lebih layak gambar Nabi Muhammad untuk kita pajang, Pak Ibu sekalian. Hebat mana orang sekarang dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon maaf Pak, tolong. Jangan fanatik buta. Gunakan akal, gunakan otak awak. Kalau sekadar menaruh pajang foto orang soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani dan segala macamnya, kalau sekedar memajang fotonya untuk mengagumi kesolehannya dan ingin meniru kesolehannya, itu bagus. Agar kita termotivasi. Wah, kau dapat awak bantu tunggu salih awak ndaknya. Solat awak, ibadah awak. Kau ndak dipajang foto tunggu salih. Jumat juga solatnya tuh. Baru awak. Solat Jumat ini ndak ada. Aku ma'isyillah muslimin. Itu karena apa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ayo sekalian. Ma'isyillah muslimin dalam hati apa? Kita lanjutkan lagi. Ya, sholat tadi di medan perang ini. Ya. Jadi tadi mohon maaf, ketika imam sudah ini kita balik lagi tadi. Ketika ini sudah selesai satu rakaat, ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap berdiri siap siaga. Ketika imam bangkit gerakan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi bersiap siaga maju ke depan. Bergantian menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar, siap siaga. Imam menunggu sembari siap siaga. Itu di medan perang. Kalaulah memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka di medan perang lebih layak sholat berjamaah ditiadakan. Tapi tidak diberikan keringanan oleh Allah walau di medan perang. Pertanyaannya, kita yang hadir hari ini, laki-laki yang hadir hari ini, apalagi mengaku orang Minang yang beradai, siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan sahabat? Maka kita lebih layak untuk tidak mengabaikan solat berjamaah. Maka kita lebih layak untuk mendatangi solat berjamaah walau dalam kondisi merenang. Lanjut. Program resepsi agama penyandang sekitar mereka. Berbagai ikhlas dan tawaran terhadap sejarahmu dan harta bendamu. Lalu mereka menyekongkan sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan sejarah-sejarahmu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan, kalau kamu hujan atau karena kamu sakit. Nah, ternyata ada resolusinya Pak. Boleh laki-laki tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid kalau ada dua kondisi di dalam surat ini. Walaupun nanti dalam ada yang lain ada juga rukhsah bagi seorang meninggalkan sholat berjamaah. Dalam ayat Allah ini disebutkan dua kesulitan. Karena hujan atau karena sakit. Pertanyaannya, kalau karena hujan Bapak Ibu tidak ke masjid, pertanyaannya, ketika jam kerja, Ibu Bapak kerjanya di Pekanbaru, kerjanya di Dumai, ketika hujan berangkat kerja enggak? Berangkat kerja enggak? Karena kantornya jauh. Ini apa berangkat kerja? Ani hujan, mobil enggak punya. Ya cuman ada motor. Ini apa ke kantor? Ini motor pakai mantel.
Atau kantor sekitar 100 meter. Kita orang desa, ke kantor desa, hari hujan. Ya, kita ke kantor enggak. Motor enggak ada, yang ada cuman payung. Berangkat enggak. Apalagi kalau kita punya mobil dinas, mobil rakyat. Bukan mobil pejabat, mobil dinas. Jangan sombong. Pakai mobil dinas sombong. Uang kami itu ya. Sadai. Pakai mobil dinas bukannya dipakai untuk ke kantor, malah pakai ke plaza. Dan diuntuang. Bergaya do piti hawanya. Awak kena pajak. Ini lu selesai naik duitnya. Mohon maaf Pak ya. Itu dari sini itu orang. Mobil ada kalau hujan berangkat ke kantor. Kenapa ke masjid nggak berangkat? Masjid dekat dengan rumah. Apa alasan lagi? Hujan. Perlu pakai mobil. 5 meter pakai mobil. Jadi lihat dulu hujannya. Kalau hujan badai sampai banjir, galon doa itu enggak semua. Ikut kami dapat kaji. Kata Ustaz Ewin harus ke masjid. Oh, hati saja. Tede dah boy. Lah tahu galon doa banjir ke Surojo wale. Selama ini membawa nyawa. Pertama hujan dari lihat kondisi hujannya. Yang kedua karena sakit. Nah, boleh kalau sakit kita nak ke surau. Tapi tanya dulu, kenapa Pak nak surau sakit? Sakit apa? Sakit panau. Panau nak masuk hitungan. Sakit panau nak surau. Lama dah start. Becada ni ke surau Pak. Nah ada orang cik lain tu tanya tu. Kenapa nak surau Pak? Sakit. Kok gitu Pak? Sakit hati saya sekarang uruskan baru ni. Rupanya bapak dia urus selamat. Sakit pengurus sakit hati dia. Honda ambo yang aku surau ko nak kanidi surau ko do. Berganti lo ambo. Aku pengurus sakit itak ko namanya. Bantu hebatnya mengurus usaji. Usaji ko milik Allah bukan milik awak, bukan milik pengurus Pak. Mohon maaf Pak ya. Masjid ini Bapak itu sebagai amanah untuk mengurus masjid, bukan menguasai masjid. Ya. Ini soal tianglah mengurus surau ini. Ya. Keuangannya jaleh. Ada yang baru saya di pengurus yang baru. Itu nak masih hitungan tu Pak. Ya. Ini masya Allah muslimin. Jadi ada rusaknya. Begitu pula ketika kita musafir, ya, saya alhamdulillah ke Jakarta sering dari Sumatera Barat ke Jakarta naik bis Minangkabau, AMS, NPM, transport, Palala, Sembodo, alhamdulillah. Dalam perjalanan tuh proses subuh tuh alhamdulillah bisnya berhenti di masjid, subuh, maghrib. Bayangkan menjelang subuh kita tidur di bis, tiba-tiba bangun sudah di halaman masjid. Apa kata supir? Sholat. Kata supir, bangun, sholat. Kita disuruh sholat, supirnya enggak sholat. Nah, banyak masalahnya gini kau. Elo nak aman itu Pak. Mantan awak ke surau. Di jagoannya awak. Ya, tapi enggak cukup elo kalau ini enggak ikut sholat. Bukan amal kebaikan kita ingat. Sholat itu tiang agama. Sebaik apapun kita kepada manusia, tetapi kepada Allah kita tidak jalin hubungan, maka sirna semuanya kebaikan kita di mata manusia. Ketika kepada Allah kita dustakan Allah. Kepada manusia kita baik, kepada Allah kita durhaka. Baik sekalian. Ya. Itu masalahnya. Kadang supir korang Minau saya tanya kok. Orang berada di sembahyang indah. Baru betul saat mulai kasar muncul aja. Bukan muncul ngambo yang kasar Pak. Coba benar. Surah ke-7 ayat 179. Nah, itu dia. Ini memang sengaja Pak, ayat favorit saya. Karena selama ini banyak orang Minang khususnya dan kita orang Islam pada umumnya banyak tidak peduli dengan Al-Quran. Al-Quran cuma untuk hiasan. Al-Quran cuma untuk MTQ. Tapi Al-Quran tidak dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sombong. Kami dari jahanam
banyak dari kalangan jin manusia. Mereka berikan hati, tapi tidak berguna untuk pahami ayat-ayat Allah. Dan mereka berikan mata, tapi tidak berguna untuk minat tanda dari bakalan. Dan mereka berikan telinga, tetapi tidak berguna untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti orang. Seperti apa? Seperti orang Seperti orang tenang. Bahkan lebih sesat lagi. Bahkan lebih sesat lagi. Dan itulah orang Mereka itulah orang-orang yang lengah dan lalai. Kata Allah, sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa yang memenuhi neraka jahanam ini? Mereka yang punya hati, tetapi tidak ada takut kepada Allah meninggalkan sholat. Mereka yang punya hati, tidak takut korupsi. Sholat iya, tapi korupsi. Mereka punya hati, ya sholat iya, tapi curang dalam pemilu. Sogok menyogok, zolim menzolimi. Berharap undang-undang diatur demi kemenangan, demi kezoliman. Sholat iya, tapi tidak takut menzolimi warganya, rakyatnya. Sholat iya, tidak ada takut kepada Allah. Para wanita sholat iya, tetapi jilbab kapan maunya saja berjilbab. Ke pasar pakai jilbab, ya, ke kantor pakai jilbab, sekolah pakai jilbab, di rumah menyapu halaman serokotor kakinya dipakainya. Tuh, tidak ada takutnya apa di sana. Walau ahyunul la yusiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak menunjukkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, longsor, tanah berjalan, banjir. Banjir di pesisir selatan, Galodo di Bukit Batabuah, Canduang, ya. Adakah kita mengambil pelajaran Gunung Merapi mengeluarkan lahar debu panasnya, mati pendaki gunung anak Pekanbaru di antaranya, betul nak? Adakah ambil pelajaran? Itu sekalian. Walau adzanul la yasma'u nabiyya, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Suara kumandang azan ayat Allah enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas-shalah, as-salatu khairun minan naum. Tahu tak artinya itu? Ya, sholat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, berapa banyak yang datang sholat dibandingkan yang tidur? Lebih banyak yang tidur. Binatang, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nih, saya mengatur nih. Firman Allah nih, udah dengar kaji, baca Quran tapi tidak dipahami. Wajib sholat berjamaah bagi Nabi walau di medan perang. Kita laki-laki nak datang ke masjid, siapa yang dibandingkan Nabi? Binatang yang nak musaji itu. Kita cari besok sebuah sekian orang saya binatang besok. Ya nak musaji sebuah besok berarti binatang untuk cari anduan gini. Ada CCTV nak. Akhirnya abahnya bersurau, ayahnya bersurau, menantunya menantu binatang tu. Jo binatang begitu lalu. Lah jadi ayah orang, laki orang sholat letak kanan tu. Binatang ternak kata Allah, binatang ternak. Binatang ternak tu kabau, binatang ternak enggak? Jawi, kambing, namun bisa monjok kabau. Jadi kalau ada orang Minang sudah meletakkan yo sabana kabau, itu halal. Dan namun di sebelah samuan. Kita dengar pula ayat 176. 176 surat yang sama Al-A'raf. Dan sekiranya kami menghendaki menitikan derajatnya dengan ayat itu, tetapi ia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Ya keras semuanya. Seperti keras macam tadi. Seperti anjing. Seperti anda. Pak, ini Quran yang dibacanya. Bisa renung mana? Tolong baca ayat itu sesuai ayat kan. Seperti waktu yang tadi membacanya. Rausyidna al-Fadan. Ya.
Alhamdulillah. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن لو أصلته الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يدرها أو تتركه يدرها ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Sekalian, dengan mendengarkan Al-Quran saja kita bisa dapat pahala. Dengan membaca Al-Quran kita bisa dapat pahala. Tetapi belum tentu ridho Allah kita dapatkan. Karena ridho Allah kita dapatkan karena di puncak keutamaan Al-Quran ketika kita mengamalkan isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tadi, ananda kita membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu. Senang dah hati kita? Pertanyaannya, paling utama sekali Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Paling utama sekali Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Pedoman, betul? Tapi jangan lupa Al-Quran ini berbahasa Arab. Ngerti kita isinya? Tahu kita artinya? Maka wajib kita baca terjemahannya. Setelah dibaca terjemahannya, kita fahami maksudnya. Ya, aneh. Tadi dibacakan ayatnya dengan suara yang merdu. Kita minta ulang balik baca terjemahannya. Renungkan Pak, tolong simak terjemahannya ini supaya meresap dalam kalbu kita. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, kalau Allah ingin memuliakan kita, maka Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Kita faham, kita baca, kita kuasai tajwidnya, tilawahnya, ya, kita fahami, kita amalkan, kita hafal, Allah muliakan kita. Tetapi dia seluruh pada bagian dan mengikuti keinginannya yang berbeda. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Al-Quran tak berani disampaikannya. Karena apa? Takut orang benci. Mohon maaf. Al-Quran cuma dibaca, Al-Quran cuma dihafalkan, tetapi tak berani menyampaikan isi Al-Quran yang sebenar-benarnya. Ya. Maka kata Allah, maka perumpamannya seperti anjing. Perumpamanya seperti anjing. Perintah sholat ada dalam Al-Quran. Perintah menutup aurat ada dalam Al-Quran. Perintah sholat berjamaah ada dalam Al-Quran. Ketika kita abaikan Al-Quran, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk nonton bola, nonton olimpiade, bangkok, main koa, panjat pinang, jadi barwa, 17 Agustus, jadi barwa, panjat pinang semuanya. Ya. Dan mengikuti hawa nafsu yang rendah, maka perumpamanya seperti anjing. Banyak orang bilang, kasabana afat, ambil pelunak, perumpamanya seperti anjing. Jadi kalau ada anak daro jomara pulai pengantin yang enggak sholat, waktu baralen enggak sholat, anak daro anjing. Minantu galanya sidi sultan bagindo sholat enggak sidi anjing. Islam 7 keturunan enggak mengerti joleng. Umur 40, 50, 60 enggak ngerti juga lagi mengerjakan sholat, enggak juga ke masjid lagi. Ayah anjing. Oh kecilnya mama orang, anak di pangku kemanakan di bimbing. Indah lo kesuruh mama tuh, mama anjing. Gundukan doang untuk aurat indah. Ya tinggi kepala membungkuk untuk tumbung barua.
Bundu kandungan jiang. Sini. Quran kok. Sengaja mau minta dibacakan Quran kok. Yang pertama nyebut anjiang ini memang Allah. Ini benar sama ambo. Biaya baca itu lah. Ambo mau ulang ni. Ambo sudah pulang ni. Kok berang tu beliau. Bungkang di batu seli. Dan ambo di berangan pun dah komentar berang Ustaz anjiang mah awal ni panjang ya. Jangan jatuh kajian. Baliknya kaji Ustaz anjiang mah. Ini Quran yang bicara apa? Yang mungkin tidak berani, tidak banyak penceramah yang berani menyampaikan ini. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan Quran yang dibacakan? Kalau ada tersinggung sakit hati, berarti anjing sebenarnya itu. Ya. Aku sebab wow, pertanyaannya, boleh nggak firman Allah diubah? Boleh Pak? Dia katanya Romina, aku tahu kata mendaki, kata menurun, kata mendata. Mohon maaf, kata santual, kata lantual, macam-macam lah katanya tu. Dia ada tua, dia ada mama, di palu nak bakso. Maka perumpamaan itu seperti anjing, perumpamaan seperti wow. Boleh firman Allah berubah jadi wow. Oh firman Allah kok, bakal berubah jadi wow. Kasabana, kariban. Firman Allah kasar. Siapa yang lunak lidahnya dibandingkan Allah subhanahu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebat manusia, selembut-lembut manusia, firman Allah lah yang lebih lembut. Itu firman Allah Pak. Anjang kata Allah, baca anjang, jangan wow jolek. Badoso baca wow tu. Orang Arab kata wow, yang tahu itu wow. Kalbun famasalu kamasalu kalbi itu artinya anjing. Gimana kok bisa jadi wow? Eropa dah serimanya. Famasalu kamasali wow. Nggak kurang aja tuh. Saya kurang aja gini kok. Anggo yo Pak yang mungkin tinggi yang mau ceramah, anggo seruah apa membaca kok. Cuman di apa kurang berada. Langsung maka perumpamaan seperti wow. Langsung bacanya wow. Ambo tanya Pak, kata tulis apa? Penjiang, babur wow. Kasabana, langsung dirubahnya Pak di apa aku? Ya Allah, ada cina kasabana basuhnya. Pak, ya Allah Pak, itu basuh siapa? Basuh Allah itu tanpa sadar kasar. Apakah Allah kasar? Siapa kasar gini kok hati awak yang kasar atau Allah yang kasar? Masya Allah. Langsung dirubahnya ke tuan jiang itu di wow. Bah anak kurang ajar ini orang Minang. Pak Ibu sekalian. Jadi kalau bantu akulah perangai kita Pak Ibu sekalian. Kita beragama menurut hawa nafsu. Maka discaya sia-sialah amal kita selama hidup kita di dunia Pak Ibu sekalian. Sebenarnya banyak kali sampaian Pak Ibu sekalian. Cuman kini jam 10 lewe. Kalau taruhan kaji kau sampai pagi nak selesai kaji. Bagi kira-kira Pak Ibu sekalian. Dia tutup ilai. Dia taruhan sampai pagi. Lai talok. You mana tu? Amat galak. Ikolah cacil pun. Lihat. Sekalian. Kita sambunglah bila-bila berkuah. Ya. Itu pun kalau nama dambo. Ya. Jangan pokoknya aku tanya. Siapa Ustaz itu? Ustaz Erwin, Ustaz anjing tu yo. Balik juga kaji kawan. Yang dan Ustaz anjing tu. Anjing tu hajinya. Awak ni panjangnya. Siang panjangan apa? Siang panjangan apa tu siang? Awak ni panjangnya. Ada di surau anjing sebutnya. Itu firman Allah. Tapi kalau yang mendengar di luar kurang belang-belang siapa tu? Anjing betul itu surau. Tapi tak tahu ni dengan kalimat anjing tu kita membaca anjing tu pahala kita dapat. Itu firman Allah. Tapi jangan pulau pakai ke surau selapo anjing ada betul tu. Kurang ajar. Itu yang kurang ajar tu. Tapi kalau orang baca di lapau, boleh tak awak baca Quran di lapau? Boleh tak di pasar baca Quran? Baca terjemahan pakai nik.
Kalau kami menghendaki, maka kami kelirikan rajmi dengan ayat-ayat itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia, memperturutkan hawa nafsunya, perumpamaan seperti anjing. Ya. Yang sibuk manggaleh, dah solat anjing. Yang sibuk barale, duduk di pelaminan, solat indah anjing. Anak daro, ibu yang cikgu. Ibu yang cikgu anak daro anjing cikgu tenda. Jangan musuhan kesalahan. Kona kerti. Jadi kalau ada minat itu, awak nak kesuruh minat tuan anjing. Hati guys. Aku nak bangga bila minat tu punya otak pajero, musaji kita minat tuan anjing. Ya, firman Allah bersampai. Mudah-mudahan di haji kalau bisa, ya, panua surau pada ulang sedang. Betul. Ya, tak dibawa berarti. Hati yang kiri lah. Hati. Ibu kabaraki dia orang tu jual anjing. Ya. Kau anjing mana di pangan? Anjing mana di pangan? Engkara. Ni kau adu lagi tu ndak sebayar. Wah, kecil orang. Maka usahakan biswak suwak panwa di orang surau. Yang anjing dilarang masuk. Ya. Yang rumahnya dake usaji, dak jadi boleh berarti sebenarnya anjing. Apa kan itu? Ya. Tak ilau sudah mau tu pulang le. Ya. Dak undang sudah kau berhenti, masa undang boleh. Yang penting kaji sampai. Tu caliat le. Di kampung ko nan banyak orang tu anjing yang banyak. Ya. Ingat caliat busuk sebuah. Siapa orang sebenarnya pastinya bagi gigit kepada surau. Awaknya hati bu, Pak. Batu cikgu yang angkat. Kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat. Keluar tu, pampuk keluar, koruptor keluar, orang zalim keluar. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin mengaji waktu subuh, itu tanda orang beriman. Begitu pula kalau bapak ingin cari menantu, cari waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid, ambil dia menantu. Walau umurnya 75 tahun. Kamu yakin dah akan selingkuh menantu ni? Baru tahu mana apa orang tua kita dapat mini mundo. Dah akan selingkuh cuma, dah berjalan cukup. Dia nak pergi mana tu tahu dia. Kamu yakin akan setia kerana ibu sama-sama dipaksa. Bye. Sekarang yang ke masjid waktu subuh tu, kau yang tua dan cibori. Yang muda-muda mana? Mana yang muda? Lujiau. Semoga di rumah orang misalnya. Kau sebuah bayo-yo jagoan, bayo-yo jagoan. Nak nekang dia bahkan. Itu remaja. Ya. Nah. Kok menyasar ibu mendengar kajian Bogor, ibu minta ampun. Menyasar awak panjangan jam mustakwa aja. Segala tu menantu awak ibu nanti panjangnya. Nanti awak dari eselon 1, eselon 2. Tak mau jadi aku eselon tu hanjiang. Soalnya. Bu, di sekolahan bu, di rumah kampungan bu, ada STIB namanya. Ada orang Pariaman, orang Malua. Ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi jangan macam-macam bu, Barua di kampungan bu sarjana tu. Walau kalau dia memang Karambia, memang paling tinggi sekolahnya tu. Ya? Sarjana Barua di kampungan bu. Tapi yo Barua tu subuh tak pernah ke surau. Sarjana yang Barua tu subuh tak pernah ke surau. Orang ceramah Barua yang sarjana tu tak pernah ke surau. Jadi kalau ada anak awak sarjana tak pernah ke surau, beda jo Barua. Baik sekalian, lah sebantu aku kaji wah
Nggak coba ubah lain. Le punya hati juga wrong. Mudah-mudahan masih ada hati kita. Mudah-mudahan kita merenungkan mau sampai kapan kita hidup seperti anjing. Maka mari jadi manusia sejati dengan Al-Quran. Isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Isi hari-hari kita dengan santapan rohani. Karena kalau tidak diisi santapan rohani, maka hati itu akan menjadi mati. Kalau sudah hati menjadi mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun azim. Kalau sudah Allah kunci mati hatinya, Allah sumbat pendengarannya, Allah tutup matanya, sedangkan apapun rumah dengan masjid takkan bisa melangkah ke masjid. Ya kenapa? Allah kunci mati hatinya. Mana ya Pak? Allah tidak menginginkan kebaikan dari diri. Allah padianya. Maka semoga kiranya Allah bukakan pintu hati kita. Semoga kiranya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat, dapat perlindungan di akhirat nanti dari Allah. 7 golongan itu, 2 di antaranya pemuda yang hidup taat kepada Allah, bukan orang tua yang taat. Jadi kalau orang tua itu suruh wajar dia pensiun, ya dulu mudah-mudah mengadu, ya lagi gege baru ke pensiun mengadu ke Allah, ya Allah penyakit ya. Jadi kalau ada orang tua taat itu tidak heran, tapi kalau ada pemuda yang taat itu lengkap. Tuh yang belakang tiang tuh, 25 tahun umurnya 25 tuh, atau cari lihat tuh manusia lengkap. Jangan sampai punah, cie itu tinggalnya. Jangan sampai punah. Ya. Jangan cuma hari itu tibonya. Hati-hati lah. Lah menengah kaji kok subuh na tibo kok jadi antiam kok. Tanduan lah. Makan buah sekamala kamu. Dak tibo wak bedo gulok. Dak tibo subuh jadi antiam kok dia. Mudah-mudahan jadi manusia sejati. Ya. Asli dari jam musik kok. Asli dari pribumi sini. Asli. Ini dan asli awal sini. Oh ini. Orang luar banyak. Jangan pilihan kok. Kabeh sudah boleh. Kabeh ambil gimana tuh. Ya. Ibu sekalian. Nah, semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dapat menghancurkan hati kita yang selama ini keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Karena batu saja yang besar ditetes dengan air, tetes-tetes, batu ini bisa pecah, bisa berlubang. Tentu hati kita lebih lunak daripada batu. Semoga kesalahan kita selama ini Allah gugurkan bersama duduknya kita di majlis ilmu ini. Karena dalam majlis ilmu, malaikat membentangkan sayapnya bersalawat untuk kita. Seluruh makhluk di muka bumi ini bahkan bebatuan berzikir bersalawat untuk kebaikan kita. Maka jangan henti-hentikan langkah kaki kita menuju ke masjid. Karena pada hakikatnya langkah menuju ke masjid adalah langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, jangan lupakan anak keturunan kita. Ketika bapak ibu pergi ke masjid, tolong sertakan anak-anak kita dengan kasih sayang. Jadikanlah anak di pangku kemenakan dibimbing. Bangunkan menantu waktu subuh. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau memang sayang kepada menantu, bangunkan waktu subuh. Bawa ke masjid. Semoga kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga dari rahim ibu-ibu, dari bapak-bapak sekalian terlahir keturunan yang soleh dan solehah. Dan Allah mengaburahkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tidak ada manusia yang tak punya dosa. Kita semua pendosa. Tapi yang dicintai Allah adalah orang yang pendosa, namun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya Allah bukakan pintu tobat. Semoga kiranya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga kiranya dengan selalu kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, semakin banyak dosa-dosa kita yang digugurkan oleh Allah sampai kita menghadap Allah tanpa membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.